Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur dan bersuka cita kalau hari ini kita masih ada. Kita boleh datang beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena Allah masih mau mengundang kita datang beribadah kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di samping kiri kanan kita katakan selamat beribadah, Tuhan memberkatimu. Selamat beribadah, Tuhan memberkatimu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita hari ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sama-sama kembali dibentuk melalui firman Tuhan sepanjang hari ini. Dan kita juga diundang Tuhan boleh menikmati perjamuan kudus nanti. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk kita mempersiapkan diri beribadah kepada Tuhan. Mazmur 105 ayat yang kedua sampai yang keempat berbunyi demikian. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang berkuasa, kita punya Allah yang mulia. Dia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Karena itu mari kita mau mengagumkan, memuji Allah kita. Karena dia Allah yang luar biasa. Mari kita katakan, ku kagum, hormat akan Engkau. Mari kita naikkan pujian kita kepada Allah. Yang layak dipuji.
hormat kita kepada Allah Yesus yang bertahta di bumi dan di surga. Beri puji, beri hormat bagi Yesus duduk di tahta berkuasa mulia, segala bangsa datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sembah Kau Yesus. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang indah. Engkau Allah yang mengagumkan. Engkau Allah yang mulia. Dan kami bersyukur Allah yang mulia dan Allah yang indah itu masih terus memelihara hidup kami, masih terus memberikan anugerahnya bagi kami. Dan kami bersyukur Allah yang mulia itu mengundang kami beribadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan dan kami mau meresponinya dengan kami memuji Engkau dan kami berdoa di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah Engkau berkenan dan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu yang beribadah supaya mereka boleh benar-benar mengalami kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bersyukur kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang terus menolong hidup kita. Tapi apakah kita meresponi kebaikan dan kasih Tuhan dengan kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Apakah kita meresponi kasih dan kebaikan Tuhan dengan kita hidup mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi? Atau justru kita hidup seringkali di luar dari apa yang menjadi kehendak Tuhan? Kita justru hidup tidak mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Mari saat ini kita mau datang di hadapan Tuhan, melihat hidup kita. Dan mari kita dengan komitmen kita katakan, Tuhan ini hidupku, Tuhan tolong hidupku. Sebelum itu mari kita naikkan pujian, Tuhan kini ku datang. Hatiku senanglah ku dengar suaramu, darahku berikan padamu di bukit Kalvari. Kini ku datang padamu, basuhkanlah dosaku di dalam darahmu. Lemahlah imanku dan ku tak berdaya, hanya kuasa-Mu yang dapat bebaskan dosaku. Kini ku datang, Kini ku datang
katakan, nuhilah hatiku. Nuhilah hatiku dengan Roh Kudus dan anugerah-Mu yang limpah. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan, kini ku datang. Ku mau datang padamu ya Tuhan. Basuhkanlah dosaku di dalam darah-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Mari kita datang di hadapan Tuhan, membuka hati, membuka hidup kita, dan berkata, Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, menolong hidup kami. Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang datang di hadapan-Mu. Kami tahu kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami tahu kami punya Allah yang menyayangi kami, yang terus menolong hidup kami. Tapi Tuhan, ampuni kami, seringkali kami justru lalai di dalam kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Dengan mulut kami sering memuji Engkau, kami sering memperkatakan Engkau. Tapi dengan mulut kami, seringkali kami justru berkata-kata yang tidak baik terhadap sesama kami. Kami justru membicarakan hal-hal yang tidak baik tentang saudara-saudara kami. Tuhan, dengan mata kami melihat bagaimana Engkau begitu indah di dalam ibadah, di dalam persekutuan kami, puji-pujian kami. Tapi Tuhan, dengan mata kami justru seringkali melihat orang-orang yang menderita, tapi kami abai dengan mereka. Tuhan, Kau memberikan kami tangan kami, dan kami seringkali memakai tangan dan kaki kami untuk berjalan, untuk bekerja, melayani Tuhan. Tapi seringkali Tuhan, kami dengan tangan kami, dengan kaki kami, tanpa sadar kami menyakiti orang-orang di sekitar kami. Tuhan, hati kami berkata, ini milik-Mu, ini punyamu, kami serahkan hati kami. Tapi seringkali hati kami justru kami berikan kepada hal-hal yang lain. Kami memilih memberikan hati kami bukan untuk Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh Roh Kudus-Mu menyucikan kami, mengampuni kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu yang menolong kami supaya kami boleh hidup serupa dengan-Mu. Tuhan, biarlah Engkau yang melihat pribadi kami dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama dengarkan ayat janji pengampunan dosa kita yang terambil dari Titus 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang terus mengampuni kita dan memberikan belas kasihan-Nya. Karena itu mari kita menaikkan ucapan syukur kita. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku bersyukur, Ia tebusku. Ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur, Ia sertaku dan itu anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat sulit.
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari dengan tetap berdiri dengan sikap hormat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Biarlah kerinduan kita terus dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan kerinduan kita boleh terus bertumbuh melalui firman Tuhan. Dan kita terus rindu boleh melakukan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh kembali dibentuk melalui firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, pakai hidupku ini. Pakai hidupku. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih. Pakai kakiku ini. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini. Pakai mulutku ini, memberitakan Injilmu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu. Bagimu ku relalah. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu. Bagimu ku sembahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, paduan suara entian akan mempersembahkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekiranya kami boleh seperti rusa yang haus akan firman-Mu. Tuhan tolong kami ya Tuhan, oleh karena betapa sulitnya kami untuk bisa mendengar akan suara-Mu. Kami tidak terbiasa ya Tuhan, peka akan suara-Mu. Kami lebih mendengarkan suara hati dan pikiran kami sendiri. Bahkan mungkin suara dan komentar orang lain lebih kami dengarkan ya Tuhan ketimbang suara dan firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami menghampiri Engkau di dalam firman-Mu, Tuhan tolong persiapkanlah hati dan pikiran kami untuk mendengar suara-Mu. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan juga tolong hamba-Mu yang hina dan penuh dengan kelemahan ini untuk boleh menjadi alat-Mu, menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami, berkati waktu yang ada di depan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mendasari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 16.
Efesus pasal yang keempat, ayat 11 sampai 16. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, akan saya bacakan untuk kita semua. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setelah bulan lalu kita dari mimbar ini diberitakan mengenai talenta untuk melayani, saya diinfokan bahwa tema bulan ini adalah bebas dari 7 dosa maut. Dan terkhusus hari ini tema kita adalah growing to serve, ya, bertumbuh untuk melayani. Jadi ini adalah mengenai keterkaitan antara pelayanan dengan pertumbuhan rohani. Ya, bagaimana melalui pelayanan kita semakin bertumbuh, makin cinta Tuhan, makin mencintai sesama, dan juga kita meninggalkan dosa-dosa lama kita. Ya, kita tentu mungkin sering mendengar, ya Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh, semakin kita bertumbuh, kita akan semakin melayani. Dan semakin juga kita melayani, kita juga akan semakin bertumbuh. Ya, jadi ada semacam keterkaitan antara pelayanan dan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya kemudian seperti dipaksa untuk mengevaluasi pelayanan saya sendiri. Apakah setelah saya melayani, ya baik saya mengajar di kampus maupun saya di gereja, apakah setelah saya melayani, saya betul-betul mengalami pertumbuhan? Apakah saya makin cinta Tuhan setelah saya melayani? Apakah saya makin mencintai sesama? Apakah saya juga sudah meninggalkan dosa-dosa lama saya? Dan ketika saya mencoba untuk jujur kepada diri saya sendiri, ternyata pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak mudah untuk dijawab. Sehingga saya berpikir, jangan-jangan belum tentu pelayanan itu otomatis mendatangkan pertumbuhan. Mungkin Bapak Ibu ingat, ya, beberapa waktu yang lalu seorang hamba Tuhan yang besar, ya, Raffi Zakarias. Ya, pelayanan itu barangkali sudah keliling dunia Bapak Ibu Saudara. Dipakai Tuhan luar biasa, memberkati banyak orang, dan saya pribadi kagum sekali dengan karya-karyanya. Tetapi kemudian 3 tahun lalu, ketika dia meninggal, baru ketahuan bahwa ternyata selama hidupnya dia melakukan berbagai macam pelecehan seksual dan banyak sekali korbannya. Jadi dia justru memanfaatkan pelayanannya, memanfaatkan reputasinya yang besar untuk melakukan bermacam-macam perilaku yang kalau kita baca itu, sangat memalukan. Dan ketika berita itu muncul, saya yang terus terang, ya, saya sangat kagum sama dia. Saya itu jadi bertanya-tanya, oke lah, semua orang punya kelemahan, semua orang bisa jatuh dalam pencobaan, tetapi apakah pelayanan yang ia lakukan itu tidak berdampak apa-apa ya terhadap dirinya sendiri?
Bukankah seharusnya pelayanannya yang luar biasa yang ia lakukan itu juga membuat dia sendiri bertumbuh, makin serupa Kristus. Dan pelayanan saya, Bapak Ibu Saudara, jika dibandingkan sama dia, wah, gak ada apa-apanya. Dan ternyata hal seperti itu bisa terjadi. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Ya, makanya Tuhan Yesus juga pernah mengingatkan dalam Matius pasal yang ke-7 bahwa ada orang-orang yang bernubuat, berkhotbah demi nama Tuhan Yesus, mengusir setan, membuat mujizat demi nama Tuhan Yesus. Berarti apa? Berarti mereka adalah orang-orang yang melayani. Pelayanannya juga berhasil, memberkati banyak orang dan dilakukan demi nama Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan kepada mereka, "Aku gak pernah kenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu pembuat kejahatan." Lalu bagaimana ya sebenarnya pelayanan yang memang membuat kita itu bertumbuh? Karena ternyata belum tentu pelayanan itu mendatangkan pertumbuhan. Ya, seperti apa kaitan antara pelayanan dan pertumbuhan rohani? Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita memperhatikan bagian Alkitab yang tadi kita baca bersama-sama. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai 16. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca ini sebenarnya tidak bisa kita lepaskan ya dari bagian-bagian sebelumnya. Ya, di mana di situ sebelumnya Paulus bicara soal kesatuan gereja, kesatuan umat Allah. Ya, Paulus mengatakan bahwa kita itu satu tubuh dan satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Kemudian di dalam kesatuan itu Paulus di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah, yaitu karunia rohani atau yang mungkin kita kenal sebagai talenta, menurut ukuran pemberian Kristus. Dan itu Kristus berikan kepada kita melalui karyanya dengan turun ke bagian bumi yang paling bawah, yaitu ketika dia turun menderita dan mati bagi kita. Dan Kristus kemudian bangkit naik ke sorga. Dia naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dan dari tempat yang tinggi itu, dia memberikan pemberian-pemberian kepada kita. Lalu masuk di ayat yang ke-11 yang tadi kita baca. Paulus menyebutkan bahwa Kristus memberikan para hamba-hamba Tuhan bagi gereja, yaitu para rasul, para nabi, pemberita Injil, para gembala dan juga pengajar-pengajar untuk kemudian melayani gereja. Kristus yang memberikan, berarti Kristus yang memanggil dan Kristus yang mengutus para hamba Tuhan bagi gereja. Lalu apa yang dibuat oleh para hamba Tuhan itu? Ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tugas para hamba Tuhan dengan berbagai macam pelayanannya, dengan berbagai macam talenta dan perannya, itu agar orang-orang kudus, yaitu kita semua, jemaat Tuhan ini, diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan. Ya, jadi tugas kami, para hamba Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, adalah melayani jemaat agar jemaat juga melayani. Kami memperlengkapi jemaat agar semua kita itu melayani. Oleh karena semua orang Kristen itu dipanggil untuk melayani. Dan ini adalah satu hal yang penting sekali Bapak Ibu Saudara. Tidak ada seorang Kristen pun yang boleh datang ke gereja hanya untuk menjadi penonton. Tidak boleh. Kita datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Ya, kita datang beribadah kepada Tuhan. Ketika kita menyanyi untuk Tuhan. Kita datang ke gereja itu tidak sedang nonton show ataupun ritual-ritual yang kosong. Kita datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Ya, sesederhana tadi liturgis mengajak kita untuk menyapa kiri dan kanan. Kehadiran kita, sapaan kita, bagi sesama kita, saudara seiman kita, itu sebuah bentuk paling sederhana dari pelayanan.
Kita datang ke gereja untuk melayani Tuhan. Kita datang tidak untuk menonton. Ya, semua orang Kristen pasti dan harus melayani. Khususnya melayani dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, ya, seperti yang sudah disampaikan ya selama 1 bulan penuh. Ya, di bawah semua kita itu Tuhan berikan talenta. Dan tugas para hamba-hamba Tuhan adalah untuk memperlengkapi setiap kita yang sudah Tuhan berikan talenta ini untuk pekerjaan pelayanan. Nah, lalu pekerjaan pelayanan yang seperti apa? Paulus kemudian melanjutkan bahwa pelayanan itu adalah bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan inilah esensi daripada pelayanan Kristen, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, tentu kita mengenal, ya, sudah mungkin 1 bulan dibahas juga, kita mengenal ada macam-macam talenta. Ya, ada talenta menyanyi, talenta tadi yang main musik, talenta mungkin bicara di depan umum, talenta bahkan membangun hubungan personal dengan orang lain. Itu talenta, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi kalau kita melihat di luar sana, ya, ternyata kita lihat kan talenta-talenta semacam itu juga kita temui di orang-orang yang tidak ke gereja. Dan mungkin hebat-hebat Bapak Ibu Saudara, ya, kita lihat ada American Got Talent, Indonesia Got Talent, itu orang-orang dengan talenta dan bakat yang luar biasa. Lalu apa bedanya? Ya, talenta-talenta seperti itu dengan karunia rohani yang Tuhan itu berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, yang menjadi pembeda di sini adalah untuk apa talenta-talenta itu dipakai. Kalau talenta itu dipakai untuk diri sendiri, ya seperti yang kita saksikan yang hebat-hebat itu bukan karunia rohani, itu bakat. Dan apa yang dilakukan itu bukan pelayanan, itu pengembangan dan penyaluran bakat. Ya, tetapi karunia rohani adalah karunia yang diberikan oleh Kristus untuk pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, yaitu gereja. Dan pekerjaan pelayanan itu adalah agar tubuhnya ini, agar gereja ini, agar kita semua ini dibangun dan bertumbuh mencapai tujuannya. Lalu kemudian apa tujuannya? Di ayat 13 Paulus kemudian menyebutkan, sampai kita semua, yaitu tubuh Kristus ini, mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, berarti melalui pelayanan kita semua itu dipersatukan oleh iman kepada Tuhan Yesus. Dan juga kita makin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengenal dengan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan dengan kesatuan iman dan pengetahuan tersebut Paulus melanjutkan, kita bertumbuh sehingga kita dewasa penuh. Ya, dewasa penuh itu berarti kita dewasa secara pengetahuan karena kita mengenal Allah dengan pengetahuan yang benar. Kita dewasa juga dalam pemikiran, kita tidak lagi kekanak-kanakan dan juga menghasilkan buah. Hidup kita, Bapak Ibu, diperbaharui dan kita meninggalkan dosa-dosa lama kita. Dan dengan demikian Paulus mengatakan kita mencapai tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita menjadi serupa Kristus. Sehingga di ayat 14 disebutkan, kita bukan lagi anak-anak. Anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang dengan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita tidak lagi dengan mudah disesatkan. Kenapa? Karena kita bertumbuh, kita sudah serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, betapa luar biasa manfaat dan tujuan dari pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Kemudian di ayat 15 Paulus mengatakan bahwa jika kita tekun untuk melayani dalam membangun tubuh Kristus, kita melayani dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih Kristus, kita akan bertumbuh dalam segala hal, dalam segala aspek hidup kita, baik itu pikiran, perasaan, perbuatan kita yang adalah tubuh Kristus ini bertumbuh ke arah Dia Kristus yang adalah kepala gereja. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi betapa
penting dan luar biasa tujuan dan manfaat dari pekerjaan pelayanan. Ya, pelayanan itu adalah sarana pemberian dari Kristus yang Kristus berikan kepada gereja, kepada masing-masing dari kita untuk kita itu bertumbuh serupa Kristus. Nah, tetapi masalahnya Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah saya ungkapkan di awal khotbah tadi. Kalau kita mau jujur, pada kenyataannya, ternyata hal tersebut tidak otomatis terjadi. Ya, kenyataannya ternyata belum tentu pelayanan itu mendatangkan pertumbuhan. Sekalipun mungkin pelayanan itu terlihat diberkati Tuhan, pelayanan itu terlihat berhasil, memberkati banyak orang, belum tentu mendatangkan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar ya, ada sebuah kisah tentang seorang hamba Tuhan ya, yang mendirikan sebuah gereja di Barrington dekat Chicago, namanya Bill Hybels. Nah, Bill Hybels ini mendirikan sebuah gereja namanya Willow Creek Community Church. Ya, gerejanya itu besar sekali dan jemaatnya juga sangat banyak, ajarannya juga bagus-bagus, segala aktivitas di gereja itu juga luar biasa baik. Pelayanan mereka luar biasa dan oleh beberapa orang dianggap gereja ini adalah gereja yang terbaik di dunia. Gereja yang terbaik di dunia. Ya, bahkan saya pernah lihat majalah Forbes, itu kan majalah bisnis ya Bapak Ibu, memasukkan, bikin artikel tentang gereja itu. Kenapa? Pengelolaan keuangannya luar biasa. Nah, tetapi pada suatu hari di tahun 2007 dilakukan survei secara independen. Ya, jadi gereja ini hamba Tuhannya semua pengen tahu sih seberapa efektif pelayanan dan program-program gereja bagi pertumbuhan rohani, aktivis-aktivis pelayan dan semua jemaat. Nah, dilakukanlah riset secara ilmiah ya, mungkin metode kuantitatif, kualitatif, saya tidak tahu. Nah, tetapi kemudian kesimpulan dari penelitian tersebut, dari survei itu, ternyata disimpulkan bahwa dalam pelayanan di dalam gereja tidak serta-merta berefek dalam pertumbuhan rohani. Ada efeknya. Dan tentu ini sangat mengejutkan Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian yang lebih mengejutkan lagi adalah 10 tahun kemudian, di tahun 2018, Bill Hybels ketahuan. Ternyata dia juga melakukan dosa perzinahan. Sehingga dia sendiri terpaksa dipecat dari gereja yang dia sendiri dirikan. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa pelayanan itu ternyata belum tentu menghasilkan pertumbuhan rohani? Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada bagian Alkitab yang kita baca, kita akan melihat di sini sentralitas Kristus, Sang Kepala Gereja di dalam pelayanan gereja. Oleh karena Kristus yang memulai, pelayanan itu inisiatif dari Kristus, bukan inisiatif manusia. Dan Dia yang memberikan talenta pelayanan itu kepada masing-masing dari kita. Lalu Dia juga yang memanggil para hamba Tuhan untuk memperlengkapi. Bagi apa? Bagi pelayanan pekerjaan, pembangunan tubuhnya juga. Dan pada akhirnya tubuh Kristus ini bertumbuh serupa dengan Dia. Ya, sehingga pelayanan itu dapat dikatakan, pelayanan itu adalah dari Kristus, oleh Kristus, dan bagi Kristus. Kristus yang adalah kepala gereja. Dialah pusat daripada pelayanan gereja. Namun realitanya Bapak Ibu Saudara, yang seringkali terjadi adalah bahwa pelayanan gerejawi itu pada akhirnya seringkali dilakukan terlepas dari Kristus. Gereja yang adalah tubuh Kristus ini pada kenyataannya seringkali melakukan berbagai macam hal terlepas dari kepalanya, tubuh terlepas dari kepalanya. Tubuh Kristus ini terlepas dari kepala gereja, yaitu Kristus. Dan inilah yang seringkali membuat pertumbuhan rohani itu akhirnya tidak terjadi. Yang oleh karena pelayanan sekalipun dilakukan di dalam gereja, sekalipun dilakukan atas nama Tuhan, di dalam nama Tuhan,
ternyata bisa dilakukan tanpa Kristus. Yaitu pelayanan yang pada akhirnya adalah agenda dan program pribadi atas dasar selera dan keinginan sendiri. Lalu kemudian dikerjakan dengan pikiran dan kekuatan sendiri. Mungkin karena kita merasa mampu ini, mampu itu, mungkin kita merasa punya talenta ini, punya talenta itu, dan pada akhirnya dikerjakan juga bagi diri sendiri, bukan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan ini yang seringkali terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tidak terkecuali pada saya pribadi. Saya harus jujur, saya sebagai hamba Tuhan, saya sangat bergumul dengan hal ini. Sangat mudah buat saya, mungkin juga bagi semua yang melayani. Sangat mudah buat saya untuk mengerjakan segala sesuatunya seolah-olah itu untuk Tuhan. Tapi sebenarnya untuk diri saya sendiri. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat mudah Bapak Ibu Saudara untuk membuat sebuah khotbah, kalau buat saya, buat sebuah khotbah yang mungkin kayaknya ini akan membuat telinga kita tuh terdengar enak. Kayaknya ini Bapak ini akan senang kalau saya ngomong ini. Mudah Bapak Ibu Saudara. Mudah sekali. Buat kita itu melakukan pelayanan sebenarnya untuk diri sendiri. Maka disinilah kita perlu untuk berhati-hati. Dalam Kolose pasal yang kedua, Paulus itu mengingatkan bahwa ketika kehidupan rohani, pelayanan ibadah, segala pengorbanan kita, itu dilakukan terlepas dari Kristus Sang Kepala Gereja. Paulus mengatakan itu semua tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sangat perlu untuk berhati-hati. Karena jikalau pelayanan itu terlepas dari Kristus, maka pertumbuhan itu tidak akan terjadi. Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog abad ke-20, itu pernah mengatakan bahwa tanpa Kristus sebagai pusat dari pelayanan pada akhirnya hanya menjadi upaya manusia yang kosong dan tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hati dan menghasilkan pertumbuhan rohani. Tanpa Kristus, pelayanan tidak akan menghasilkan pertumbuhan. Jadi bagaimana kita sekarang? Bapak Ibu Saudara, di ayat ke-16 Paulus menutup dengan mengatakan, dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, dan membangun dirinya dalam kasih. Kristus adalah sumber dari pertumbuhan gereja, pertumbuhan masing-masing dari kita. Beberapa penafsir melihat ayat ini sebagai sebuah peringatan dari Paulus, agar tiap-tiap anggota, tiap-tiap kita tidak mencoba untuk mengerjakan pekerjaan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Agar tiap-tiap kita tidak ada yang menggunakan talenta yang Kristus berikan tanpa bergantung pada Kristus. Kristus yang seharusnya menjadi pusat dari semua pelayanan kita, dan ini yang terus harus kita sadari. John Newton, pengarang lagu Amazing Grace, itu satu kali dia mengatakan, yang tersulit dari panggilan saya adalah tetap berfokus kepada Kristus. Lebih mudah untuk menyangkal diri dalam berbagai macam perilaku yang kelihatan. Lebih mudah bagi saudara dan saya menyangkal diri dalam berbagai macam pelayanan dan kegiatan gereja. Lebih mudah untuk kita berlelah-lelah, ikut ini, ikut itu dan segalanya. Lebih mudah bahkan kita pergi misi mungkin ke tempat yang banyak nyamuknya atau enggak ada sinyalnya. Lebih mudah itu semua. Tetapi tetap berfokus kepada Kristus, tinggal di dalam Kristus, dan menjadi semakin serupa Kristus. Itu adalah bagian yang paling sulit dari panggilan pelayanan saudara dan saya. Jadi bagaimana kita sekarang? Bapak Ibu Saudara, ada dua hal bagi kita semua untuk kita bawa pulang melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sudah terlibat dalam pelayanan gereja, mari kita terus menyadari bahwa pelayanan ini adalah
pekerjaan rohani, bukan pekerjaan manusia. Dan kita sangat bergantung kepada Kristus, kepala kita dalam mengerjakannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan kita mari kita juga memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan kita. Karena seperti yang ia sendiri katakan di dalam Yohanes pasal ke-15, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa dia sang kepala, kita tubuhnya ini tidak bisa apa-apa. Dan yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini belum terlibat melayani, sebagaimana yang telah 1 bulan diberitakan melalui mimbar ini, Tuhan telah memberikan kepada kita talenta pelayanan. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan untuk masing-masing dari kita. Tidak ada orang Kristen yang sejati yang tidak melayani. Saya percaya Kristus melalui Roh Kudus menggelisahkan masing-masing dari kita. Kita tidak mungkin mengatakan saya cinta Yesus, tapi kita tidak mencintai tubuhnya. Kita tidak mungkin bisa mengatakan itu. Maka tidak mungkin kita bertumbuh tanpa pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Melalui pelayanan kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar saya cerita mungkin di kesempatan yang lain. Saya cerita tentang pendeta Daryl Jenkins. Jadi di Amerika itu ada seorang pendeta namanya Daryl Jenkins dan melayani di sebuah gereja. Daryl Jenkins ini pendeta yang sangat baik dan sangat cinta Tuhan. Pelayanannya juga sangat baik. Nah, tetapi dari sekian banyak pelayanan di gereja, ada satu pelayanan yang dia nggak suka. Ada satu yang dia nggak suka, yaitu pelayanan kepada lansia. Dia nggak suka itu. Jadi tiap kali ada pelayanan untuk lansia, dia akan menghindar, Bapak Ibu Saudara. Nah, tetapi celaka bagi pendeta Jenkins ini adalah majelis tempat dia melayani itu bikin program baru. Programnya apa? Programnya adalah kunjungan sebulan sekali ke panti jompo. Nah, dari Jenkins suka nggak suka sudah jadi keputusan majelis, masa kita nggak ikut gitu Akhirnya ikut. Dan ketika rombongan gereja itu melayani di panti jompo tersebut, semua aktivis semuanya aktif melayani, Daryl Jenkins itu karena dia nggak suka jadi dia nggak mau ngapa-ngapain. Dia mojok di pojokan, senderan di tembok sambil mungkin nggak ngapa-ngapain idle. Dia senderan aja di pojokan tembok. Nah, tetapi sambil dia berdiri di pojokan, kemudian ada seorang opa-opa naik kursi roda datang menghampiri dia. Kemudian opa itu pegang tangannya Daryl Jenkins. Daryl Jenkins kemudian mau tarik tangannya, nggak bisa, diremes, tangannya diremes, sehingga nggak bisa diambil. Ya sudah, dibiarin aja sama Daryl Jenkins sampai acaranya selesai, mungkin 2 jam gitu. Dibiarin sama dia. Terus kemudian acaranya selesai, mau pulang, kemudian Daryl Jenkins bilang sama opa ini, "Sir, I love you. Pak, aku mengasihimu. But I have to go, tapi saya harus pulang, Pak. Saya janji, bulan depan saya akan datang lagi." Terang aja bulan depan memang pasti gereja itu akan datang lagi, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya tangannya dilepas dan Daryl Jenkins pulang. Bulan depannya, kejadian lagi. Daryl Jenkins berdiri di pojokan, opa itu datang, opa itu pegang tangannya Daryl Jenkins selama 2 jam. Kemudian Daryl Jenkins mau pulang, ngomong lagi, "Sir, I love you, but I have to go. I promise you next month I will come again." Gitu terus Bapak Ibu Saudara, mungkin 4-5 bulan. Sampai satu kali Daryl Jenkins datang bersama rombongan. Dan kemudian, Bapak itu kok nggak ada? Nah, Bapak yang biasanya ada, sekarang nggak ada. Nah, jadi penasaran kan? Akhirnya Daryl Jenkins tanya sama pengurus panti, "Bapak yang biasanya di sini mana?" "Oh, Bapak itu ya? Wah, beberapa hari yang lalu, Bapak itu masuk ICU. Dia sudah sangat lemah sekali dan mungkin beberapa lama lagi akan meninggal. Tidak akan lama lagi akan meninggal." Wah, Daryl Jenkins dengar itu, langsung panik. Dia langsung pergi cepat-cepat ke rumah sakit.
masuk ke ruang ICU, cari bapak itu. Dan ketika ketemu bapak itu, Daryl Jenkins langsung pegang tangannya bapak itu. Sir, I love you and I come for you. Aku datang untukmu. Dan bapak itu meremas tangan Daryl Jenkins seperti yang biasa dilakukan. Nah kemudian ternyata di ruangan yang sama itu ada seorang ibu-ibu. Ya, kemudian Daryl Jenkins kenalan dengan ibu itu, ternyata ibu itu adalah anaknya opa ini. Ya, terus kemudian anak ini cerita, ibu ini cerita kondisi papanya, ya memang mungkin gak lama lagi akan meninggal. Kemudian anaknya bilang, Pak Pendeta, Bapak tahu nggak? Sebelum koma, papa saya itu bilang, please say my goodbye to Jesus. Tolong sampaikan perpisahanku untuk Tuhan Yesus. Loh, anaknya kaget. Ya, heran dia. Loh, Papa kok bilang goodbye to Jesus? Harusnya Papa say hello to Jesus. Papa gak lama lagi akan ketemu Tuhan Yesus. Papanya bilang, iya aku tahu. Gak lama lagi aku akan ketemu Tuhan Yesus. Tapi kamu tahu gak, you know what? Beberapa bulan ini, Tuhan Yesus selalu datang mengunjungi Papa. Tuhan Yesus selalu pegang tangan Papa. Dan Tuhan Yesus juga selalu bilang, I love you buat Papa. So please say my goodbye to him. Bapak Ibu Saudara, bahkan sebuah pelayanan yang dilakukan asal-asalan. Yang dilakukan oleh Daryl Jenkins itu. Dipakai Tuhan sampai-sampai dikira Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu Saudara, pelayanan itu pekerjaan Allah yang ajaib. Bukan inisiatif dan kekuatan manusia yang bisa mengerjakannya. Maka Bapak Ibu Saudara, disitulah kita harus mengerti bahwa pelayanan itu adalah dari Kristus, panggilan Kristus. Mungkin bukan sesuatu yang sesuai dengan selera kita, mungkin bukan sesuatu yang memang kita inginkan. Tetapi ketika kita tekun melakukannya, sembari kita tinggal di dalam Kristus, kita akan bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala gereja. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami, anak-anak-Mu ini? Kami yang penuh dengan kelemahan dan keberdosaan. Kami yang seperti ini Engkau percayakan untuk melayani. Engkau bahkan memberikan talenta kepada kami. Engkau bahkan mengirimkan hamba-hamba-Mu untuk memperlengkapi kami. Tuhan, tolong kami di dalam mengerjakan apa yang Kau percayakan ini, sembari terus tinggal di dalam Kristus. Karena kami tahu ya Tuhan, kami tidak berdaya. Dan apa yang kami lakukan jika bukan pertolongan-Mu, jika bukan pemeliharaanmu, yang kami lakukan itu hanyalah sesuatu yang sia-sia. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami. Juga bagi yang belum melayani, Tuhan terus gerakan ya Tuhan. Berikan kegelisahan rohani untuk mau memberi diri, mengerjakan apa yang Engkau percayakan juga kepada mereka. Tuhan, tolong masing-masing dari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh diberkati melalui firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh meneguhkan kita dan menguatkan kita bahwa hidup kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus dan dianugerahkan keselamatan oleh Tuhan, sepatutnya melayani Tuhan kita. Dan kita juga bersyukur kita boleh menikmati perjamuan kudus hari ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus menguduskan kita. Mari saat ini kita akan mempersiapkan persembahan kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan boleh memberikan juga hidup kita untuk terus melayani Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, kita bertumbuh di dalam kasih. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan kita bertumbuh di dalam kasih.
tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Terkadang tawa, terkadang pedih, suka duka bersama, yang buat penanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, dua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita bertumbuh sebagai saudara seiman. Kita mau terus bangun tubuh Kristus. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama, kadang tawa, terkadang pedih, suka duka bersama, yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama, dua yang besar tak menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, untuk hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya, Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu biarlah melalui gerejamu, melalui hidup kami di tengah-tengah gereja ini, kami boleh benar-benar memuliakan Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Kami boleh hati sepikir melihat apa yang menjadi pekerjaan Tuhan yang harus kami lakukan bersama. Dan ajar kami Tuhan mau menyerahkan hidup kami, boleh melayani Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami betapa Tuhan baik di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kami boleh memberikan persembahan, kami mengucap syukur karena Engkau masih terus memberkati kami, memelihara kami. Dan kami rindu berdoa biarlah persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan persembahan ini boleh dipakai Tuhan menjadi berkat melalui gereja ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih boleh beribadah bersama. Bahkan kalau saya melihat saat ini sudah normal kembali ya secara onset. Ya puji Tuhan. Kami ingin menyambut kehadiran saudara yang baru pertama kali datang beribadah kepada Tuhan. Silakan acungkan tangan saudara yang baru pertama kali datang. Di sebelah kanan saya. Di sebelah kiri saya. Oh, ada beberapa ya. Selamat datang di baby room. Di baby room. Yang di depan ini apakah ada? Di atas apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Ya. Selamat datang kepada Bapak Ibu ya, yang baru pertama kali datang. Jikalau Bapak Ibu belum ada tempat ibadah yang tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk tetap bergabung bersama dengan kami di minggu-minggu berikutnya beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita masih pakai masker ya. Tetapi pemerintah sudah menganjurkan tanpa masker ya. Saudara, sebetulnya
kita gereja tidak mewajibkan lagi untuk menggunakan masker. Bahkan setengah tahun yang lalu, mungkin lebih ya, saya beribadah di satu tempat, saya khotbah di sana. Ruangannya enggak terlalu besar, tapi yang isi penuh ya, tanpa masker sama sekali. Padahal itu sudah lama ya. Jadi saya katakan, loh saya malah asing sendiri, saya pakai masker, mereka enggak ada yang pakai masker. Iya kami sudah enggak pakai masker Pak. Bahkan turun di bawah, jamuan makan bersama. Wah, tapi saudara-saudara sampai hari ini, saya yakin gereja, di beberapa gereja sudah tidak mewajibkan masker. Termasuk Mangga Besar. Akan diumumkan. Tidak mewajibkan menggunakan masker. Khusus bagi mereka yang sakit saja. Silakan gunakan masker. Saudara-saudara, itu warta yang pertama. Yang kedua dari saya yaitu, saudara nanti kita sudah terbiasa jabat tangan ya. Kalau saudara mau jabat tangan tidak dilarang ya. Kalau mau tetap begini ya nggak apa-apa juga ya. Nah kita sudah lama nggak nyanyi dalam Yesus kita bersaudara kemudian kita berjabatan tangan ya. Mungkin dalam waktu berikutnya kita akan menyanyi itu dan kita mungkin bisa sebagai satu saudara kita berjabatan tangan kembali. Mari kita bersama-sama mendengarkan rekaman dalam warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Guru Injil Yu Hong Lee dengan tema Depresi. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Chong Fong In atau Ibu Afung, nenek dari saudara Ryan Giggs Venedin, pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dalam usia 69 tahun. Kiranya Roh Kudus menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita mempersiapkan diri untuk memasuki doa syafaat. Kita menyanyikan Engkaulah Perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun, bukan bertahan karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan dalam kenaannya dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, saya lupa mengucapkan terima kasih kepada Guru Injil Samuel Katianda dan Antian Sepan ya, yang sudah menyanyi dengan demikian baik juga, seluruh tim ya, yang sudah melayani pada siang hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sungguh-sungguh menopang akan gereja-Mu. Bagi jemaat kami yang sedang terbaring sakit, kami berdoa untuk Ibu Hana yang saat ini berada di rumah sakit.
Tuhan, Engkau menopang dia. Engkau memulihkan kondisinya. Bagi jemaat kami yang sakit, yang sudah menaun, yang saat ini dirawat di rumah, Tuhan topang, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan juga. Tuhan hiburkan untuk seluruh keluarga sebagai pendamping yang begitu setia. Bagi mereka yang harus cuci darah 1 minggu 2 kali, Tuhan sediakan seluruh kebutuhan sehingga tepat pada waktunya, tidak terlambat di dalam terapinya. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus menopang untuk keluarga-keluarga yang dalam kondisi perekonomian yang sulit, di dalam pergumulan permasalahan keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak beradik, keluarga besar, dan juga di dalam pekerjaan untuk pendidikan anak-anak. Sungguh Tuhan, ketika mereka mengalami kesulitan, bahkan tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, Tuhan, topangan-Mu sungguh boleh nyata dan dirasakan oleh mereka. Seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan, topanglah mereka. Kami berdoa untuk sinode GKI dan sinode-sinode di berbagai gereja di tanah air ini. Kiranya Tuhan yang menopang untuk semua sinode ini, supaya sinode tetap bisa mengarahkan akan gereja-gereja lokal di tengah-tengah pandemi dan kesulitan seperti ini. Tuhan hadir bagi gerejanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah dan negara kami yang membutuhkan akan topangan Tuhan. Tanpa Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah pemerintahan kami, mungkin kami sulit untuk menikmati hari-hari seperti ini. Khususnya di tahun-tahun politik ini Tuhan. Kami tidak tahu ke depan akan seperti apa. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang hidup, yang akan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ketika kami mau berseru kepada Tuhan, ketika gereja Tuhan mau ikut ambil bagian di dalam mensejahterakan rakyat. Pakailah setiap kami Tuhan. Inilah doa kami. Dan kami mohon pertolongan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai akan setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia demi kasih karunia-Nya yang melimpah, serta memberikan kepadamu perlindungan, pertolongan, damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk doa teduh.